warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Wafi Laylia. Saya mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja bersama siswa-siswi SMP Negeri 2 Cicalengka tanggal 19 Juli 2021. Pukul 13.00. Berikut cuplikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah. Kita belajar kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran Ibu cek dulu. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Silahkan kalian isi juga ya link kehadiran pada Google Form. Ibu sudah mengirimkannya pada grup WhatsApp. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kerucut. Silahkan, siapa yang masih ingat? Luas permukaan kerucut rumusnya apa? Saya Bu. Oke, Orin. Rumus luas permukaan kerucut sama dengan V kali R tambah S. Oke, bagus. Kalau unsur-unsurnya masih ingat nggak unsur-unsur kerucut? Unsur-unsur kerucut terdiri dari alas berbentuk lingkaran, ada jari-jarinya, garis pelukis, dan tinggi kerucut. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya ya ke volume kerucut. Tapi alangkah baiknya kalian tahu manfaat dari mempelajari volume kerucut ini. Kita bisa tahu ya volume atau kapasitas atau isi dari sebuah benda yang berbentuk kerucut. Kemudian untuk penilaian hari ini Ibu akan menilai 3 aspek. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap selama pembelajaran kalian Ibu nilai, kemudian nanti di akhir ada penilaian keterampilan, 1 soal kalian harus mengerjakan, kemudian nanti difotokan. Dan untuk yang ketiga penilaian pengetahuan nanti akan mengisi lagi link Google Form. Jadi kalau anak-anak untuk mempersingkat waktu kita mulai ya pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang volume kerucut. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan pada PowerPoint tentang volume kerucut, siswa mampu menemukan rumus volume kerucut dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang volume kerucut, siswa mampu menghitung volume kerucut dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok tentang volume kerucut, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut dengan teliti. Ini tangan ruang sisi lengkung terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang volume kerucut. Silahkan amati benda-benda yang menyerupai kerucut berikut. Nah, di sini ada gambar pertama dan yang kedua ada gambar yang kedua ini. Di benda yang menyerupai kerucut berikut ada gambar pertama dan gambar yang kedua. Coba silahkan. Gambar pertama itu gambar apa anak-anak? Es krim Bu. Es krim. Gambar yang kedua gambar apa? Tumpeng. Bang. Oke. Gambar yang paling kalian suka yang mana tuh kira-kira? Es krim. Es krim. Coba. Dari gambar ini silahkan kalian amati baik-baik, kemudian ajukan sebuah pertanyaan. Baik. Ya, siapa yang mau bertanya nih? Buat satu pertanyaan. Rin, silahkan. Apa pertanyaannya, Rin? Mana rumus mencari volume kerucut? Bagaimana rumus mencari volume kerucut? Oke, ada lagi yang nanya? Intan Bu. Intan, apa Tan pertanyaannya? Bagaimana caranya menghitung tinggi corong es krim tersebut? Menghitung
corong es krim tersebut. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Coba, ada yang sudah tahu cara mencari volume kerucut? Hari ini kita akan membahasnya ya. Jadi nanti kita akan dapatkan bahwa volume kerucut itu adalah 1/3 dari volume tabung. Kalau tinggi kerucut, nah itu nanti akan kita bahas kalau sudah mengetahui dari volume kerucut. Jadi kalau volume kerucut sudah diketahui, kita bisa mencari tinggi tabung. Pengertian kerucut dan volume kerucut. Sudah literasi di rumah pengertian kerucut. Apa itu kerucut? Egi, Bu. Egi, silakan Gi. Apa pengertian kerucut? Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebelah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Oke, bagus ya. Kalian sudah siap berarti belajar, sudah literasi di rumah. Pengertian kerucut dan sekarang itu adalah volume kerucut yang akan kita bahas ya. Pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang memiliki bentuk lingkaran. Sedangkan volume kerucut atau bisa juga disebut kapasitas pada kerucut adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek pada kerucut. Untuk mempermudah pemahaman tentang volume kerucut, nah silahkan kalian amati video berikut. Video ini hasil karya teman kita ya, Tantiana Marwa. Kan, videonya disimak terlebih dahulu ya. Sekarang menemukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambarnya terlihat anak-anak? Terlihat. Iya. Sekali lagi, di situ ada 3 kerucut dan 1 tabung. Agar tabung tersebut terisi penuh, jadi di sana membutuhkan berapa kali pengisian ya. Perhatikan baik-baik. Oke, bisa diamati ini? Bisa, Bu. Dengan gambar 3 buah kerucut yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama dengan tabung, masing-masing menumpahkan air yang mengisi ketiganya dalam 1 tabung.
dan tabung itu mampu menampung ketiga air yang mengisi 3 kerucut tersebut. Nah, sekarang tugas kalian silahkan diskusikan hasil ilustrasi tersebut pada LKPD. Ya, untuk pembagian kelompoknya seperti biasa, kalian masuk pada breakout room. Untuk kelompok 1, silahkan Ibu bagikan linknya pada grup WhatsApp ya. Mengisi satu volume tabung dengan penuh membutuhkan 3 gak sih? 3 volume kerucutnya. Berarti membutuhkan 3 volume kerucut. 1 volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. 3 volume kerucut. Atau volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabungnya. Berarti 1/3 dikali Pi dikali R2 R kuadrat dikali T. Berarti rumusnya teh 1/3 T R kuadrat T-nya. Ya. Udahnya berarti rumusnya tanya. Udah rumus ada. Bulan. Mei. Bulan. Kayaknya tadi rumusnya berartinya. Nah, Lanjut nomor hiji. Soknya. Nasi tumpeng berbentuk kerucut dibuat dari beras sebanyak 1/2 kg dengan ukuran jari-jari tumpeng 14 cm dan tinggi 24 cm. Untuk tumpeng dengan ukuran tersebut dibutuhkan santan sebanyak 1/2 dari volume kerucut. Jika ibu akan membuat tumpeng yang sama dengan ukuran tumpeng tersebut sebanyak 10 buah, maka berapakah santan yang dibutuhkan? Berarti diketahui heulanya. diketahui jari-jari tumpeng teh kan 14 cm. Tinggi tumpeng nate 24 cm-nya. Iya. Masukkan berarti rumus. Berarti nu ditanyakan volume tumpeng. Berarti dimasukkan rumus nate 1/3 V R kuadrat T-nya. Iya. Terus 1/3 dikali 22/7. dikali 14 dikali 24-nya. Benar. Dikali 24. Berarti Jadi nate 1928 cm kubik. berarti kita menang penggunaan. Terus sudah cara gandeng. Kan untuk membuat satu tumpeng diperlukan santan yaitu 1/2 dari volume tumpeng. Berarti 1/2 W dikali 4928 cm kubiknya. Berarti 2464 cm kubik. Kan eta mah baru 1, berarti tumpeng yang akan dibuat sebanyak 10 buah. Maka santan yang diperlukan 10 berarti tinggal 10 dikali 2464 ya. jadi sama dengan 24.640 cm kubiknya. Nah ya benar, berarti udahnya nomor 1. Udahnya nomor 2-nya, Papi bacakan soalnya. Garam halus ditumpuk sehingga membentuk kerucut seperti gambar di bawah ini. Tinggi tumpukan garam itu 15 meter dan diameter alasnya 56 meter. Tumpukan garam tersebut akan diangkut oleh truk yang kapasitas angkutnya 70 meter kubik. Tentukan berapa truk yang diperlukan untuk mengangkut tumpukan garam Ini di itu. ketahuan nanti tinggi garam 15 meter. Diameter garam 56 meter. Karena itu diameter berarti harus diubah dulu ke jari-jari. 28 Nah, dibagi meter 2 jadi 28 meter. Ditanyakan volume garam. garam. Jadi rumusnya teh 1/3 dikali dikali R kuadrat dikali T sama dengan 1/3 dikali 22/7 7 dikali 28 dikali 28 dikali 15 15. Hasilnya 12.320 meter kubik ya sih. Tumpukan garam tersebut akan diangkut oleh truk dengan kapasitas 70 meter kubik. Berarti kan tinggal dibaginya. Jadi truk Tinggal yang dibagi 70 meter kubik kan
berarti 12.320 meter kubik dibagi 70 meter kubik. Ditumpeng sama dengan 24 cm. ditanyakan rumus tumpeng. 1/3 pi r kuadrat tinggi sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 24. Hasilnya 4.928 cm kubik. Untuk mengisi satu volume tabung dengan penuh membutuhkan 3 volume kerucut. Terus tulis volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Terus volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman kelompok saya. Untuk aktivitas 1, menemukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Untuk mengisi satu volume tabung dengan penuh membutuhkan 3 volume kerucut. Satu volume tabung dengan 3 volume kerucut atau volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung dengan 1/3 dikali pi dikali r pangkat 2 dikali t. Hasilnya 1/3 pi r kuadrat t. Jadi volume kerucut dapat dirumuskan 1/3 pi r kuadrat t. Jadi tumpeng sama dengan 14 cm, tinggi tumpeng sama dengan 24 cm. Rumus mencari volume tumpeng sama dengan 1/3 pi r kuadrat t sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 24. Tumpeng yang akan dibuat sebanyak 10 buah, maka santan yang diperlukan hasilnya 24.640 cm kubik. Nomor 2, garam halus ditumpuk sehingga berbentuk kerucut seperti gambar di bawah. Tumpukan garam tersebut akan diangkut oleh truk yang kapasitas angkutnya 70 meter kubik. Tentukan berapa truk yang diperlukan untuk mengangkut tumpukan garam itu. Hasilnya 176 meter kubik. Terima kasih. Aktivitas 1, menemukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Untuk mengisi satu volume tabung dengan penuh membutuhkan 3 volume kerucut. Satu volume tabung sama dengan 3 volume kerucut atau volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Jadi volume kerucut dapat dirumuskan 1/3 pi r kuadrat t. Ketahui jari-jari tumpeng sama dengan 14 cm. Tinggi tumpeng sama dengan 24 cm. Ditanyakan volume tumpeng. Jawab. Rumus mencari volume tumpeng sama dengan 1/3 pi r kuadrat t. Maka santan yang diperlukan sama dengan 10 dikali 2464 sama dengan 24.640 cm kubik. Silakan untuk kelompok 3 ya. Ya. Aktivitas 1, menemukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung berdasarkan hasil pengamatan video tentang rumus volume kerucut. Carilah rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung di bawah ini. Perlu diketahui, volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut dengan syarat tinggi kedua bangun sama dan jari-jari kedua bangun sama. Keterangan gambar, 3 buah kerucut yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama dengan tabung masing-masing menumpahkan air yang mengisi ketiganya dalam satu tabung, dan tabung itu mampu menampung ketiga air yang mengisi 3 kerucut tersebut. Untuk mengisi satu volume tabung dengan penuh membutuhkan 3 volume kerucut. Satu volume tabung sama dengan 3 volume kerucut atau volume kerucut sama dengan
1/3 volume tabung, sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat dikali T. Jadi volume kerucut dapat dirumuskan 1/3 V R kuadrat T. Garam halus ditumpuk sehingga membentuk kerucut seperti gambar di bawah ini. Tinggi tumpukan garam itu 15 meter dan diameter alasnya 56 meter. Tumpukan garam tersebut akan diangkut oleh truk yang kapasitas angkutnya 70 meter kubik. Tentukan berapa truk yang diperlukan untuk mengangkut tumpukan garam itu. Tumpukan garam tersebut akan diangkut oleh truk dengan kapasitas 70 meter kubik. Jadi truk yang diperlukan sama dengan 12.320 meter kubik per 70 meter kubik sama dengan 176 truk. Terima kasih Orin, presentasinya semangat sekali ya. Coba dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada masukan nggak? Atau tanggapan ya untuk kelompok 3? Intan, Bu. Oke, silakan Intan. Jadi dari saya ada sedikit masukan untuk kelompok 3. Soal nomor 1 kan yang ditanyakan santan bentuk liter. Alangkah baiknya jawab juga dalam bentuk liter. Jadi sentimeter kubik diubah ke liter. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya masukannya. Terima kasih Intan. Jadi dalam soal itu kan pertanyaannya dalam bentuk liter yang ditanyakan santannya. Nah, alangkah baiknya kata teman kalian sentimeter kubiknya itu diubah ke dalam liter. Gitu ya. Terima kasih masukannya Intan. Pertama, menemukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Berdasarkan hasil pengamatan video tentang rumus volume kerucut, carilah rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung di bawah ini. Jadi setelah kalian mengamati tadi volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Untuk mengisi satu volume tabung dengan penuh membutuhkan 3 volume kerucut. Satu volume tabung sama dengan 3 volume kerucut atau volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali V R kuadrat dikali T. Sehingga pembelajaran hari ini kita menemukan volume kerucut yaitu 1/3 V R kuadrat T. Untuk soal nomor 1, nasi tumpeng berbentuk kerucut dibuat dari beras sebanyak setengah kilogram dengan ukuran jari-jari tumpeng 14 cm dan tinggi 24 cm. Untuk tumpeng dengan ukuran tersebut dibutuhkan santan sebanyak setengah dari volume tumpeng. Jika ibu akan membuat tumpeng yang sama dengan ukuran tumpeng tersebut sebanyak 10 buah, maka berapakah santan yang dibutuhkan? Jadi di sini diketahui dulu jari-jari tumpengnya 14 cm, tinggi tumpengnya 24 cm, ditanyakan volume tumpeng. Rumus mencari volume tumpeng itu adalah 1/3 PR kuadrat dikali T. 1/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 24. Sehingga kita dapatkan volume tumpengnya 4928. Untuk membuat satu tumpeng diperlukan santan, yaitu setengah dari volume kerucut atau volume tumpeng. Sehingga kita dapatkan setengah dari volume tumpeng tersebut adalah 2464 cm3. Tumpeng yang akan dibuat sebanyak 10 buah, maka santan yang diperlukan 10 dikali 2464. Maka hasilnya adalah 24.640 cm3. Garam halus ditumpuk sehingga membentuk kerucut seperti gambar di bawah ini. Tinggi tumpukan garam itu 15 meter dan diameter alasnya 56 meter. Tumpukan garam tersebut akan diangkut oleh truk yang kapasitas angkutnya 70 meter kubik. Tentukan berapa truk yang diperlukan untuk mengangkut tumpukan garam itu. Tinggi garamnya 15 meter, diameter garamnya 56 meter, atau jari-jarinya 28 meter. Ditanyakan volume garam. Jadi truk yang diperlukan adalah 12.320 meter kubik dibagi 70 meter kubik. Hasilnya 176 truk. Hasilnya sama ya dengan punya kalian. Kan kalian simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Silakan Gi. Kesimpulan yang saya dapatkan untuk pembelajaran hari ini bahwa volume kerucut itu 1/3 dari volume tabung sama dengan 1/3 TR kuadrat T. Hingga yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Ripa. Kesimpulan yang saya dapat untuk pembelajaran hari ini,
volume kerucut itu sama dengan 1/3 dari volume tabung, yaitu 1/3 dikali VR kuadrat kali tinggi. Itu didapat dari hasil pengamatan bahwa 3 kali volume kerucut sama dengan 1 volume tabung dengan syarat jari-jari dan tingginya sama. Oke, terima kasih Peggy, Rival yang sudah menyimpulkan ya. Sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Ibu share screen lagi untuk kesimpulan. Oke. Dari hasil diskusi kelompok perlu diketahui volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut ya. Beratnya tinggi kedua bangunnya sama dan jari-jarinya sama. Sebenarnya volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, atau volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung, sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T, atau yang lebih kita kenal itu 1/3 PR kuadrat T. Nah, ini untuk penilaian keterampilan, silahkan kalian tulis terlebih dahulu di buku catatan masing-masing. Itu soalnya terlihat enggak? Iya, Bu. Oke, silahkan. Catat dulu soalnya ini ya. Ulangi lagi, nah ini. Terlihat enggak? Nggak ada. Ya, ada Bu, ada. Ya, silahkan dicatat dulu ya soalnya ya. Dikerjakan, ini untuk penilaian keterampilan. Udah ada Bu, makasih. Oke, silakan dicatat dulu ya. Dicatat dulu, kemudian dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Silahkan. Dan suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah volume dari tumpeng yang tersisa? Ada yang sudah? Ya, nanti difotokan saja ke Ibu ya untuk penilaian keterampilan ini ya. Iya, Bu. Iya. Iya Bu. Oke. Baiklah anak-anak, pembelajaran telah selesai. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan kirimkan link Google Form ya di grup WhatsApp. Silakan kalian nanti isi soalnya di sana ya. Silakan diisi link Iya, Google Form ya. Soalnya silakan dikerjakan. Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Iya. Iya Bu. Alhamdulillah nilai kalian bagus-bagus ya. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, silahkan. Ada yang tidak dimengerti nggak pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Bagaimana kesan-kesannya untuk pembelajaran hari ini? Seru. Oke, seru. Pengalaman ya. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya kalian semangat ya. Untuk penghargaan kelompok, tadi Ibu sudah masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kelompok yang mendapatkan
bintang 6 itu adalah kelompok 3, kelompoknya Orin dan kawan-kawan. Ya, selamat kalian mendapatkan bintang 6. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan bintang 4. Terima kasih ya. Untuk tugasnya, untuk PR-nya silakan buka buku paketnya halaman 165. Itu mengenai volume kerucut. Silakan di sana ada soal-soal yang buat kalau tidak pasti Ibu tanyakan. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmunya barokah ya. Silakan kalian tetap belajar dengan semangat, tetap belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, silakan berdoa kembali, Intan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kalian anak-anak hebat, kalian memang luar biasa ya. Gua acungkan jempol buat kalian. Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat semuanya. Ya, pinter-pinter